Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya mengutip dari Coin Market Cap. Per hari ini market kripto itu turun 0,05% teman-teman, nggak terlalu dalam lah ya. Ini udah retest kembali, Bitcoinnya di area 40.000 teman-teman. Memang di area-area segini, di momen-momen begini, kripto itu membuat kita bingung teman-teman. Apakah ini bull trap ataukah bear trap teman-teman? Karena nggak ada kepastian harga. Dari kemarin masih bermain Bitcoinnya di area 39.000, tertinggi kemarin ada di 47.000 ya. Sekarang ada di area bermain di 40.000 sampai ke 39.000 aja nih teman-teman. Paling tertinggi di 41.000. Di sini Bitcoin kalau kita lihat per 24 jam dia naik ya 0,75%. Seperti yang saya bilang tadi, ini membuat kita bingung juga apakah ini bull trap ataukah bear trap teman-teman. Karena harga tertinggi di Bitcoin ada di 40.000 teman-teman, terendahnya ada di 39.000. Itu nggak jauh lah teman-teman, paling hanya sekitar beberapa persen aja. Tetapi di sini volume perdagangannya udah mulai meningkat ya teman-teman ya. Udah kemarin kalau nggak salah sekitar 40-an, sekarang udah menjadi 15. Ini volume perdagangan per 24 jam menjadi 20 miliar ya teman-teman. Kapitalisasi pasarnya juga udah meningkat 849. Dan Bitcoin dominannya itu turun lagi teman-teman. Kemarin sempat naik ya di sini. Nah, ini yang saya bilang membuat kita bingung karena Bitcoin hanya bermain di area 39 sampai 40.000 teman-teman. Terus yang akan saya bahas di sini tentang BitGert teman-teman. Kenapa saya pertama membahas Bitcoin? Karena ya semua pergerakan harga, saya udah bilang beberapa kali, pergerakan harga itu mengikuti harga Bitcoin teman-teman. Jika Bitcoin naik, altcoin juga naik. Nah, di sini BitGert naik ya teman-teman ya, 6,59%. Kemarin kalau nggak salah ada di 8 atau 7 gitu. Per 24 jam dia naik ke 6,59%. Harga tertingginya ada di 0,94. Harga terendahnya ada di 87 teman-teman. Volume perdagangan per 24 jamnya ada di 1 juta. Dan kapitalisasi pasar seluruhnya itu ada di 942 juta, naik 6% teman-teman. Tetapi walaupun kita lihat ini naik, nanti kita lihat di trading view dia itu sebenarnya sideways aja teman-teman. Takutnya nanti didam lagi. Nah nih teman-teman bisa lihat fase sideways ini udah beberapa kali ingin tembus di area bawah sini. Udah 4 kali ya teman-teman yang nggak tembus. Terus area ini udah banyak sekali nggak tembus. Ini udah tembus sekali. Apakah ini akan melanjutkan peningkatannya ke sini? Nanti kita bahas sama-sama di trading view teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di Twitter resmi dari BitGert, BRISE ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa perkembangan. Kemarin ini udah saya jelaskan juga roadmap versi 2 update-nya seperti apa. Terus nah, di sini ada BitGert Chain has been integrated on BRISE Wallet. Di sini udah bisa di-download ya teman-teman ya, BRISE Wallet. Terus di sini Midas mengatakan udah mencetak 1000 lebih NFT yang dimana mereka ini semoga aja bisa menjadi pesaing OpenSea. Terus di bawah lagi ya, ini berita-berita kemarin lah teman-teman yang udah saya bahas juga, P2P, peer-to-peer seperti itu teman-teman. Terkait di sini rantai BitGert telah terintegrasi di BRISE Wallet nih teman-teman. Yang di sini mengguna kami dapat mengirim, menerima ataupun membeli ataupun menjual token dengan BRC20. Ini yang udah terbaru dikirim oleh di Google Play 7-8 jam terdepan. Jadi saat ini untuk BRISE Wallet sudah bisa terintegrasi dengan BRC20 dan merupakan tampilannya teman-teman seperti Trust Wallet lah teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman pernah menggunakan Trust Wallet, ini tampilan dari si BRISE Wallet nih teman-teman. Nantinya cuma untuk saat ini kan targetnya 48 jam ya baru bisa digunakan. Kalau untuk saat ini bagi pengguna BRISE Wallet baru bisa diakses menggunakan BSC dan juga ini ya Ethereum, ETH dan juga BSC teman-teman. Jadi untuk BRC belum bisa digunakan karena masih menunggu update selama 48 jam. Jadi jika kalian pengguna BRISE Wallet kebingungan kok katanya sudah terintegrasi tapi versi 20 belum terdata, itu belum
waktunya itu belum tercapai teman-teman, masih tahap proses, masih menunggu 48 jam ke depan baru bisa digunakan untuk Bitget Chain-nya atau BRC20-nya teman-teman. Ini merupakan salah satu project yang menurutku developer ini terbilang cukup serius ya membangun project-projectnya ke depan, karena seperti yang diwacanakan di roadmapnya si Bitget bahwa akan meluncurkan Breeze Wallet dengan integrasi BRC20 dan saat ini sudah bisa digunakan, sudah akan bisa digunakan menunggu 48 jam ke depan teman-teman. Nah, di sini baru tersedia untuk Google Play Store ya teman-teman. Berarti itu di Android, teman-teman, belum ada di App Store. Jadi untuk teman-teman yang di App Store mungkin bersabar, mereka masih dalam tahap perkembangan. Saya juga nggak tahu gimana aksesnya bisa masuk aplikasi ke App Store di Apple itu. Tetapi ya sabar aja teman-teman. Yang pasti di sini udah tersedia di Google Play Store dalam 48 jam. Mungkin teman-teman setelah nonton video ini bisa lihat langsung di Play Store apakah sudah ada atau tidak Breeze Wallet teman-teman. Terus yang di tweet dari Bitget yang terkait 1000 NFT yang saya bilang tadi udah dicetak Midas NFT Marketplace untuk pertumbuhan di pasar NFT Midas yaitu project yang dikelola melalui startup studio itu cukup antusias ya para penggunanya. Jadi untuk NFT yang diluncurkan oleh Midas itu sangat banyak investor yang melakukan pembelian NFT di dalamnya. Apakah ini nanti akan besar seperti OpenSea yang saya bilang tadi, kita tunggu dulu saja karena ini juga koin ataupun kripto yang baru akan berkembang, mungkin perlu jangka waktu beberapa tahun. Di roadmapnya juga dari tahun 2000 berapa gitu sampai 2025, berarti kalau kita hitung dari tahun sekarang perlu 3 tahun ke depan teman-teman ya. Kita berdoa saja semoga dalam 3 tahun ke depan itu roadmapnya jalan, projectnya bagus, holdernya makin banyak, harga juga makin meningkat teman-teman. Karena yang saya bilang tadi, Bitget koin-koin seperti ini kita perlu hold jangka panjang untuk melakukan pembelian dan simpan aja teman-teman. Siapa tahu kita beli harga berapa gitu, 500.000 bisa jadi 5 juta kan, untuk 3 tahun ke depan itu udah berapa ratus persen gitu. Teman-teman bisa kalkulasi juga sendiri berapa keuangan teman-teman yang bisa dikeluarkan di sini teman-teman. Karena jangan hanya menyimpan satu koin kripto, maksudnya jangan membeli hanya satu koin kripto di satu keranjang itu aja teman-teman. Takutnya nanti teman-teman jadi kecewa karena ya harga kripto itu fluktuasi teman-teman, bisa naik 100%, bisa turun juga 100% teman-teman. Berita tadi NFT juga di review oleh Analytic Insight, hype NFT di Bitget Chain yaitu meningkat secara dramatis tanpa biaya teman-teman. Transaksi yang menggunakan BRC itu kan biayanya hampir mendekati nol. Jadi terbilang cukup banyak investor yang melakukan pembelian NFT ataupun koleksi NFT lewat Midas. Seperti yang disebutkan di atas bahwa NFT telah diperkenalkan melalui pasar NFT dari Midas, yang merupakan salah satu proyek startup studio dengan kinerja terbaik. Dan platform ini menawarkan NFT. Platform ini telah menawarkan penjualan awal yang sangat baik. Seperti yang dilansir dari beberapa informasi kemarin, koleksi NFT dari Dino itu dalam waktu 24 jam itu sudah terjual habis. Dari sini NFT Midas meluncurkan beberapa project NFT baru di mana itu sudah mendekati 1000 NFT ya, kurang lebih. Menurut Twitternya, untuk startup studio dari Midas ini dia bisa berkembang seperti marketplace NFT lainnya. Siapa tahu nanti bisa bersaing dengan NFT karena secara OpenSea kan menggunakan Ethereum dan juga Polygon untuk saat ini. Polygon udah terintegrasi di OpenSea juga, jadi kebanyakan orang membeli NFT atau menjualnya dengan menggunakan jaringan Polygon. Sedangkan di Midas udah saya jelaskan kemarin, untuk chainnya dia menggunakan Bitget ataupun Breeze yang bisa dibilang secara kecepatan atau transaksinya itu lebih unggul ya. Dari segi transaksinya lebih murah, kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Polygon. Jadi semoga saja Midas ini nanti bisa menjadi salah satu project startup studio yang bisa mengangkat Bitget untuk kedepannya teman-teman. Ini kita melihat di BSC Scan ya, untuk holder si Bitget ini sendiri sudah mencapai 132.762.000 address teman-teman, 762 address. Untuk update pemberningannya ini selalu ada pemberningan ya, yaitu 3 menit yang lalu, 14 menit yang lalu, 18 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 2 menit, 4 menit ya, setiap menitnya banyak lah teman-teman. Dia ada pemberningan meskipun tidak terlalu banyak.
itu cukup konsisten ya teman-teman untuk melakukan pembandingan. Ada yang 88.000, 99.000, 90.000 dan yang lain sebagainya. Ada yang 100.000 juga untuk pembandingannya. Jadi yang jelas untuk kedepannya untuk burning si Bitget ini selalu ada pembandingan teman-teman. Tiap menit selalu ada pembandingan, jadi di total selama 24 jam tentu itu akan banyak sekali token-token yang sudah di burning dari si Bitget itu sendiri teman-teman. Oke, di sini kita udah di trading view ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan selama saya menggunakan time frame 4 jam teman-teman. Nggak ada perubahan signifikan walaupun si Bitget itu naik 6% teman-teman. Nah ini kenaikannya 6% ada di sini pada tanggal 16 April itu tadi malam lah teman-teman ya. Tadi malam, tetapi di sini belum ada kenaikan yang signifikan teman-teman. Belum ada perubahan tren, bentuk pola trennya seperti apa, karena jika kita tarik garis trend line itu masih bearish sekali teman-teman, masih masih turun lah harganya, masih bearish ke bawah tuh, belum ada breakout area gimana. Terus kalau kita lihat juga di sini masih dalam fase sideway-nya dia teman-teman, seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah fase sideway-nya dia tuh ingin tembus beberapa kali di area sini. Saya buat garisnya dulu teman-teman, ingin tembus di area berapa tuh, di area 0,7 teman-teman. Udah ada shadow seperti itu di sini, terus nggak tembus ke bawah juga. Terus di area atas ada di 0,9, udah beberapa kali juga yang ditembus, juga nggak berhasil ditembus nih teman-teman. Sebenarnya ini ada di area sideway-nya dia nih teman-teman. Nah nih dia ada di area sideway sini, dia hanya turun naik di area situ saja. Mungkin ya RSI-nya udah menunjukkan bahwa dia akan over pembelian nih teman-teman, nanti akan terjadi penjualan juga. Nah itu kita masih lihat lagi apakah dia akan ngepump tinggi atau enggak, karena jika kita tarik garis ya gini-gini aja nih teman-teman. Nah naik turun, mungkin sampai sini baru diturunkan lagi, sini naik lagi. Belum ada perubahan tren yang signifikan teman-teman. Mungkin akan mengikuti pergerakan harga Bitcoin juga seperti apa, karena ya di bulan April ini market crypto itu membuat kita bingung teman-teman, nggak tahu kenapa nih, apakah ada bullish trap atau bearish trap. Yang pasti nggak ada tanda-tanda teman-teman, tetapi nggak ada pola cup and handle juga, nggak ada pola double bottom atau double top juga. Kita lihat secara harian ya sama teman-teman, tuh sama, nggak ada pola yang gimana juga, nggak ada di area area amannya dia. Tetapi pengalaman saya, jika ini udah sideway seperti ini, maka selanjutnya akan terjadi pump besar nih teman-teman. Apakah naik atau turun, tetapi feeling saya ini akan naik teman-teman, feeling aja sih. Tapi ya teman-teman searching sendirilah. Saya kan juga punya sense sendiri untuk melakukan pembelian dan take profit teman-teman, seperti itu. Oke, sekian informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian informasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.